The Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi terkait simulasi analisis dan evaluasi kegiatan impor. Sebelumnya, apakah teman-teman dari kelompok importir di sini sudah siap semua? Oke, karena tidak ada tanggapan berarti saya anggap sudah siap ya. Untuk tahap pertama, diskusi kali ini kita akan mulai dari presentasi importir terlebih dahulu. Dipersilakan kelompok importir untuk mempresentasikan simulasi proses impornya. Oke, terima kasih. Kami dari tim importir izin saya share screen ya. Oke. Baik, sebelumnya selamat sore teman-teman dari Kepabeanan kelas C. Jadi kami di sini selaku kelompok importir pelaku usaha akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai simulasi analisis dan evaluasi kegiatan impor untuk impor obat herbal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini untuk produk yang kami lakukan yaitu Jungwonsam Korean Red Ginseng Extra Stick. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Masuk ke pembahasan utama kita mengenai detail produk kami yang kami jadikan studi kasus dalam simulasi ini, yaitu Jungwonsam Korean Red Ginseng Extra Stick. Jadi, produk ini tuh merupakan suplemen kesehatan fungsional yang memiliki karakteristik unik, yaitu berbentuk cairan kental yang dikemas praktis dalam kemasan stick sekali minum atau ready to drink. Jadi, bahan dasarnya sendiri adalah ekstrak ginseng merah Korea atau Panax ginseng yang telah dipanen pada usia betina, yaitu 6 tahun. Jadi poin krusialnya yang perlu kita perhatikan adalah kandungan utama dari produk ini, yaitu ginsenoside. Jadi secara biologis, kandungan ini tuh berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memulihkan stamina, melancarkan peredaran darah, hingga meningkatkan fungsi kognitif. Jadi produk ini tuh memang diformulasikan khusus untuk dengan teknologi modern untuk memadukan manfaat herbal tradisional dengan kepraktisan konsumsi bagi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai HS Cactus sendiri dari barang Jungsuwon Reunion Red Ginseng. Untuk asal negaranya yaitu dari Korea Selatan, kemudian untuk jenis dan bentuknya yaitu suplemen kesehatan ekstra ginseng merah, untuk fisiknya yaitu stick. Kemudian untuk merek atau brandnya sendiri yaitu Jungwonsam, kemudian untuk satuannya yaitu berupa box dengan isian 30 stick dengan net 300 gram per box. Kemudian untuk kuantitas impornya sendiri yaitu sebanyak 40 box. Kemudian di sini ada klasifikasi HS code. Di sini saya mau klasifikasi dulu. Di sini ada kesalahan tulis.
yang benar untuk HS code-nya yaitu 21060971 sesuai yang di bawah. Jadi kenapa kita milih HS code ini? Karena sesuai dengan BTKI, Jungwonsam Premium Red Ginseng ini merupakan suplemen makanan berbentuk cair dalam kemasan stik yang mengandung ekstrak ginseng merah dan dikonsumsi langsung. Berdasarkan karakteristik tersebut, barang ini termasuk dalam kategori olahan makanan atau food preparation yang mengandung ginseng dan tidak diklasifikasikan sebagai obat-obatan sehingga tepat dimasukkan dalam POS 2106. Next. Oke, kemudian di sini ada mengenai nilai pabean atau CIF. Jadi untuk barangnya sesuai yang dijelaskan tadi yaitu Jungwonsam Premium Red Ginseng, kemudian kami selaku importir atau pelaku usaha yaitu wajib menggunakan API, kemudian dari negara asal pengimporan yaitu dari Korea Selatan, kemudian untuk kuantitasnya yaitu 50 box. Oke, dari sini juga diketahui beberapa data diantaranya yaitu harga FOB sendiri yaitu 40 USD per boxnya, kemudian untuk freshnya sendiri yaitu 500 USD dan inskurennya yaitu 40 USD. Untuk asumsi kurs KMK-nya yaitu sebesar 17.000 per USD-nya yaitu. Kemudian untuk perhitungannya sendiri di sini yaitu bisa dilihat dalam layar yaitu 2.000 ditambah 500 ditambah 40 yaitu didapatkan sebanyak 2.540 USD. Kemudian untuk dalam rupiahnya sendiri 2.540 ini dikalikan dengan 7.000 atau kurs KMK yaitu didapat sebanyak 43,180 juta. Jadi di sini disimpulkan untuk CIF-nya sendiri dalam satuan USD sebesar 2.540, kemudian dalam rupiah 43,180 juta rupiah. Perhitungan kewajiban impor. Nah, sebagai importir, selain dalam melakukan kegiatan impor, mereka juga memiliki kewajiban dalam memenuhi pungutan impornya, yaitu berupa bea masuk dan PDRI atau pajak dalam rangka impor. Nah, PDRI sendiri ini dapat berupa PPN, PPNBM maupun pajak penghasilan. Nah, dalam pelaku usaha ini pungut bea masuk, PPN, dan pajak penghasilan pasal 22. Kemudian dasar hukum yang kami gunakan yaitu pada bea masuk terdapat dua tarif yang dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama yaitu tarif sebesar 5% berdasarkan PMK nomor 26 tahun 2022 sebagaimana diganti dengan PMK nomor 62 tahun 2025. Kemudian ada tarif lebih rendah yaitu sebesar 0% berdasarkan PMK nomor 227 tahun 2022 tentang Indonesia Korea Comprehensive Partnership Agreement. Nah, tapi untuk tarif 0% ini dapat digunakan apabila usaha atau importer ini memenuhi beberapa persyaratan. Kemudian dasar hukum pajak penerimaan nilai yaitu dikenakan tarif 12% dari dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual ataupun penggantian, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 131 tahun 2024. Kemudian yang terakhir yaitu pajak penghasilan pasal 22 dikenakan sebesar 2,50% apabila tidak terdapat angka pengenal impor dan 7,50% apabila tidak mempunyai angka pengenal impor berdasarkan PMK nomor 41 tahun 2022. Kemudian untuk perhitungannya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, berikut adalah perhitungan terkait kewajiban impor yang dimiliki oleh importir. Yang pertama ada bea masuk. Bea masuk di sini rumusnya itu ada di tarif dikalikan dengan CIF. Dikarenakan tarifnya di sini 5%, lalu dikalikan dengan CIF-nya 43.180.000 dengan menjadi nominalnya menjadi 2.159.000. Lalu selanjutnya untuk perhitungan PPN-nya 12% dikali 11/12 dikalikan dengan nilai pabean ditambah bea masuk. Lalu di sini didapati nilai pabeannya 43.180.000 ditambah bea masuknya 2.159.000 dengan menjadi nominal menjadi 4.987.290 rupiah. Lalu untuk perhitungan terakhir yaitu terdapat perhitungan PPh pasal 22 dengan rumus tarif dikalikan nilai impor.
dengan tarif 2,50% dikalikan 45.339.000, maka didapatkan nominal Rp1.133.475. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen impor. Seperti yang kita tahu, dokumen impor itu umumnya terdiri atas commercial invoice, packing list, dan bill of lading atau RW bill. Untuk commercial invoice sendiri, merupakan dokumen tagihan resmi dari eksportir atau penjual kepada importir atau pembeli, yang dimana fungsinya dalam kepabeanan tentu menjadi dasar utama dalam perhitungan nilai pabean, yang nantinya akan digunakan oleh Bea Cukai untuk menetapkan bea masuk, PPN impor, dan PPh pasal 22 impor. Nah, data yang termuat dalam commercial invoice dapat dilihat pada layar. Mungkin kalau kurang jelas saya sampaikan data yang penting, yaitu termuat pihak yang terlibat, yaitu eksportir Jungwon Sam dari Korea dan importir PT Sejahtera Niaga Abadi dari Indonesia. Dan tercantum juga terkait Incoterm-nya, yaitu FOB, yang artinya harga yang tercantum dalam invoice belum termasuk dalam freight dan insurance, sehingga untuk menghitung nilai chief-nya nanti harus ditambahkan dengan freight dan insurance-nya secara terpisah. Kemudian termuat juga terkait nilai transaksinya, yaitu 50 box dikali 40 USD dollar tadi didapatkan 2.000 USD dollar. Kemudian ditambah-tambah hingga jadi chief sebesar 2.540 dolar. Kemudian tercantum juga HS code, yang dimana nantinya HS code ini akan menjadi acuan dalam menentukan tarif, bea masuk, dan adanya potensi kerancuan dalam klasifikasi. Dan juga tercantum terkait kurs yang dipakai, yaitu seperti dijelaskan oleh rekan saya tadi, kurs yang 17.000 per USD dollar. Di mana kurs ini bukan merupakan kurs pasar, melainkan kurs yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk kepabeanan. Dan nantinya commercial invoice ini akan menjadi dokumen pembuktian dalam nilai transaksi, yaitu menggunakan metode 1 dalam penilaian pabean. Apabila nantinya nilai yang dicantumkan itu dicurigai adanya under invoicing, maka Bea Cukai bisa menggunakan metode yang kedua hingga keempat. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan dari packing list ini sendiri. Packing list ini adalah dokumen rincian fisik barang yang dikirim yang berisi informasi tentang kemasan, berat, ukuran, dan jumlah paket. Nah, dokumen ini bukan dokumen keuangan, tapi berfungsi sebagai cross-check fisik antara barang yang dideklarasikan di invoice dengan kondisi nyata barang saat diperiksa Bea Cukai. Nah, untuk data yang termuat sendiri mungkin saya sebutkan beberapa karena mungkin kurang terlihat. Yang pertama itu adalah jumlah kemasan, di mana jumlah kemasan ini sebanyak 50 karton box dengan konsisten dengan invoice itu 50 box. Terus untuk detail barangnya ini adalah Jungwon Sam Premium 6 tahun Korean Red Ginseng Extract Tirus 65 stick dan 30 stick per box dengan net 300 gram per box. Untuk beratnya sendiri, berat bersihnya sebesar 15 kg dan untuk berat kotornya sebesar 20 kg. Nah, untuk dimensinya sendiri sebesar 20 kali 12 kali 8 cm per karton dengan total volume 0,096 meter kubik atau SBM. Terus untuk marks and numbers-nya ini ada JKT strip 42 garis miring made in Korea dengan garis miring handle with care garis miring keep dry. Nah, kode ini harus cocok persis dengan yang tertera nanti di bill of lading-nya. Nah, fungsi kepabeanannya sendiri itu jika ada selisih antara packing list dan isi fisik peti kemas saat pemeriksaan jalur merah, importir bisa dikenai sanksi atas salah deskripsi dari barang tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bill of lading. Dokumen yang ketiga adalah bill of lading. Jadi, bill of lading sendiri adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti pengiriman barang melalui laut. Fungsinya
adalah untuk sebagai bukti kontrak pengangkutan, sebagai tanda penerimaan barang oleh carrier, dan dokumen kepemilikan barang atau dokumen of title. Tanpa adanya bill of lading yang asli, tentu importir tidak bisa mengambil barang di pelabuhan. Dan dalam bill of lading ini termuat beberapa data penting. Yang diantaranya, yang pertama ada nomor bill of lading-nya. Nantinya nomor ini akan direferensikan di invoice dan packing list untuk membuktikan ketiga dokumen ini tuh saling terhubung. Kemudian juga ada shipper, yang dimana isinya itu tentang nama antara importir dan eksportir ini. Kemudian ada juga rute pengirimannya, yaitu Port of Loading Busan International Port ke Port of Discharge Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian juga tercantum juga ATD atau ATA-nya, dan tercantum juga freight of terms of prepaid, artinya freight sebesar 500 USD tadi itu, dan asuransinya sebesar 40 itu sudah dibayar eksportir, yaitu Jungwon Sam ini, sesuai dengan komponen yang telah dimasukkan dalam nilai CIF tadi. Kemudian juga tercantum juga data terkait kapalnya, kemudian statusnya itu apakah original, dan juga tercantum terkait dapat dinegosiasi diterbitkan satu atau tidak. Nah, bill of lading ini relevansinya dengan pajak terkait data freight dan asuransinya tadi yang tercantum, itu akan dipakai sebagai dasar perhitungan dalam CIF di slide perhitungan yang sebelumnya tadi. Jadi untuk kemudian ada kenapa kita mengimpor produk ini. Yang pertama itu ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini mencakup yang pertama harga kompetitif, di mana meski harga produk ini tergolong premium, pembelian langsung atau direct sourcing dari Nature Garden yang memiliki fasilitas B2B dan OEM resmi memungkinkan importer mendapatkan harga jauh di bawah harga eceran. Yang kemudian ada harga kompetitif yang high freight dari Seoul ke Jakarta ini relatif cepat, sekitar 1-2 hari, dan untuk produk ini tuh bernilai tinggi dan ringan seperti ini. Untuk biaya logistik udara sendiri itu masih sangat layak dibandingkan potensi keuntungan dari margin produk premium tersebut. Kemudian ada kualitas produk. Yang pertama ada bahan baku yang premium. Ginseng, bahan baku Jungwon Sam ini ditanam selama 6 tahun di Gyeongsang, Korea Selatan. Wilayah yang diakui secara internasional sebagai penghasilan ginseng dengan kualitas tertinggi di dunia. Yang kedua ada sertifikasi internasional. Jadi produk ini tuh telah bersertifikat GMP atau Good Manufacturing Practice dan HACCP yang merupakan dua standar internasional tertinggi dalam industri pangan dan suplemen. Sertifikasi ini tuh menjamin konsistensi mutu setiap batch dari produk. Kemudian ada reputasi dan track record. Jungwon Sam ini telah terjual lebih dari 136 juta pack secara global dan meraih penghargaan Korea Brand of the Year di kategori ginseng stick selama 4 tahun berturut-turut dari Korea Consumer Forum. Ini adalah bukti kuat penerimaan pasar dan reputasi produknya. Lalu selanjutnya dalam aspek peluang pasar di Indonesia, yang pertama yaitu dalam kesehatan, di mana produk suplemen berbasis ginseng ini tuh khususnya dari Korea itu sangat dikenal dan diminati konsumen Indonesia, terutama dalam kalangan menengah atas karena merupakan produk premium dan juga profesional muda dan juga lansia aktif yang sadar akan kesehatan. Yang kedua yaitu efek Korean Wave, di mana kita ketahui Indonesia merupakan dampak dari tersebarnya budaya-budaya Korea, dari adanya K-pop dan hal semacamnya, di mana produk Korea atau produk ini tuh memiliki brand image yang memang sangat kuat di Indonesia berkat
Korean Wave ini, sehingga bisa menjadi peluang yang sangat besar dan menjadi target pasar yang sangat bagus. Ketiga yaitu dari kemasannya sendiri. Nah, kemasan saset stick 10 gram ini tuh sangat praktis dan juga sesuai dengan gaya hidup urban Indonesia yang dinamis, sehingga format ini tuh mudah dikonsumsi kapan aja tanpa perlu air, sehingga cocok untuk pasar modern. Lalu selanjutnya itu reputasi dan track record tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Boleh next selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kesalahan pada HS code. Jadi, produk Jungwon-sam sendiri itu merupakan suplemen berbahan dasar ginseng merah yang berpotensi menimbulkan kerancauan dalam klasifikasi HS code. Nah, menurut di website INSW sendiri, bagian ginseng sendiri itu ada 3 HS code. Yang pertama 1211.20 itu untuk akar ginseng. Yang kedua ada 2106.90.53 itu produk dengan bahan dasar ginseng. Dan yang ketiga ada 210690.71 yaitu suplemen makanan yang mengandung ginseng. Nah, produk ini dapat menjadi kerancuan ketika importir tidak dapat mengklasifikasikan apakah Jungwon-sam termasuk dalam produk dengan bahan dasar ginseng atau suplemen makanan yang mengandung ginseng. Kerancuan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan tarif bea masuk, barang ditahan hingga sanksi. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kesalahan ini yaitu dapat dengan mengkonsultasikan kepada pihak BPJK yang berlisensi untuk membantu dalam pengklasifikasian barang impor. Baik, selanjutnya mengenai nilai barang tidak wajar. Jadi risiko ini itu berkaitan dengan metode nilai transaksi, yaitu ketika bea cukai meneliti apakah nilai yang dicantumkan dalam dokumen impor seperti invoice atau CIF itu benar-benar mencerminkan harga sebenarnya. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan tidak terjadi under invoicing atau pengecilan nilai barang impor. Dan pada kasus produk Jungwon-sam Korean Red Ginseng, produk ini itu termasuk barang bermerek yang harga pasarnya cukup mudah dilacak secara online. Karena itu, resiko ini akan muncul apabila harga yang dicantumkan pada commercial invoice itu jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar atau harga resmi pada produk tersebut. Selain itu juga ada beberapa faktor lain yang dapat memicu resiko, misalnya adanya diskon besar tetapi tidak didukung dokumen yang sah atau perusahaan tidak memasukkan biaya tambahan seperti royalti merek maupun asuransi ke dalam nilai pabean. Kemudian dampaknya bagi perusahaan itu cukup signifikan. Jadi jika nilai transaksi ini dianggap tidak meyakinkan, maka bea cukai dapat menetapkan nilai pabean menggunakan metode lain, yaitu metode 2 sampai metode 6 secara hierarki. Akibatnya perusahaan bisa dikenakan kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI seperti PPN serta PPh pasal 22 ditambah sanksi administrasi atau denda yang nilainya cukup besar. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas salah satu risiko yang cukup krusial dalam kegiatan impor ini, yaitu terkait larangan dan pembatasan, atau yang biasa kita kenal sebagai istilah LARTAS. Di sini, berdasarkan KMK nomor 17/KM4/2024, Jangto Permendak nomor 36 tahun 2023, Jangto Permendak nomor 8 tahun 2024 dengan HS kode 2106.90.71 yang mencakup suplemen makanan mengandung ginseng, itu termasuk produk Jungwon-sam, kita masuk dalam kategori barang terbatas impor. Yang artinya barang ini tidak bisa begitu saja masuk ke Indonesia tanpa dokumen khusus. Ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan oleh importir, yaitu yang pertama ada izin edar BPOM dengan nomor ML, produk impor, itu wajib sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai makanan luar sebelum bisa diedarkan di Indonesia. Yang kedua, itu surat keterangan impor atau SKI dari BPOM, di mana dokumen ini diterbitkan langsung oleh Kepala BPOM, dan penting untuk diingat bahwa SKI ini hanya berlaku untuk 1 kali pengiriman saja. Jadi, setiap kali ada shipment baru, harus mengajukan SKI baru. Lalu yang ketiga adalah laporan surveyor. Ini adalah hasil pemeriksaan dari surveyor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk memverifikasi kondisi dan kesesuaian barang. Dan yang keempat, itu adalah label berbahasa Indonesia. Ini wajib
ada sesuai dengan PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Jadi produk jamu Wonsam yang masuk ke Indonesia itu harus dilengkapi label dalam bahasa Indonesia. Next. Selain keempat dokumen tadi, ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Produk jamu Wonsam ini mencantumkan berbagai klaim kesehatan seperti meningkatkan imunitas, bersifat antioksidan, dan mengurangi rasa lelah. Nah, klaim-klaim ini harus diverifikasi dan mendapat persetujuan dari BPOM terlebih dahulu. Supaya produk kita tidak dikategorikan sebagai obat yang dipasarkan secara ilegal, lalu apa yang terjadi kalau persyaratan ini tidak dipenuhi? Maka konsekuensinya itu cukup serius. Yang pertama, barang bisa ditolak masuk karena SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang tidak akan diterbitkan, atau lebih parah lagi, barang bisa dimusnahkan atau direekspor dan seluruh biayanya ditanggung oleh importir sendiri. Dan yang paling berat, itu importir bisa dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Untuk mitigasinya, di sini bisa mendaftarkan produk ke BPOM jauh sebelum pengiriman pertama. Mengajukan SKI untuk setiap shipment, memastikan label produk memuat informasi dalam bahasa Indonesia, serta memverifikasi bahwa seluruh klaim kesehatan sesuai dengan standar yang diizinkan BPOM. Baik, sekian dari kelompok importir. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Zahra. Oke, terima kasih Caca dan teman-teman importir. Selanjutnya silakan dari tim regulator, dalam hal ini Bea Cukai, untuk mempresentasikan hasil analisis data importirnya. Silakan, ada yang bertugas. Oke, bisa dimulai, tim regulator. Oke, baik. Jadi kami dari tim regulator akan mempresentasikan hasil analisis terkait data impor yang diberikan oleh importir, yaitu impor suplemen ginseng. Next slide. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh tim analisis 1. Baik, untuk analisis yang pertama, analisis mengenai klasifikasi AS kode pada produk suplemen makanan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan heading 2106 dan explanatory notes. Heading 2106 mencakup food preference not elsewhere stuff, fresh feed or include, yaitu berbagai preparat makanan yang tidak dijelaskan pada heading lain.
termasuk food supplement, prepared berbasis ekstra tumbuhan, serta suplemen kesehatan dalam bentuk kapsul, tablet, atau serbuk. Produk diklasifikasikan ke heading ini karena memiliki karakter sebagai suplemen makanan yang dikonsumsi secara oral dan tidak mempunyai fungsi terapeutik spesifik seperti obat. Selanjutnya, subheading 2106.90.71 digunakan untuk suplemen makanan yang mengandung ginseng dengan dasar klasifikasi berupa karakter barang sebagai food supplement, kandungan ginseng sebagai unsur utama atau signifikat, serta penerapan GIR 1 dan GIR 6 dalam penentuan klasifikasi. Dalam analisis ini juga dilakukan perbandingan dengan heading alternatif seperti heading 3004 untuk obat-obatan yang tidak sesuai karena produk bukan obat terapeutik. Heading 1302 untuk ekstrak sayuran yang tidak tepat karena barang sudah menjadi preparat konsumsi. Dan heading 2202 untuk minuman yang tidak relevan apabila produk bukan minuman siap konsumsi. Baik, boleh di next. Selanjutnya ada verifikasi klasifikasi HS code. Evaluasi ketepatan HS code 21096.90.71. Analisis POS 21.06. POS ini mencakup olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk pada dalam POS lain. Analisis subpos 2106.90.71 dalam PTKI 2022, kode ini secara spesifikasi menunjuk pada food supplement atau suplemen makanan. Kesimpulan awalnya, penggunaan HS kode 2106.90.71 oleh importir secara administratif sudah cukup tepat karena produk memiliki izin edar BPOM sebagai suplemen kesehatan dan dikonsumsi untuk manfaat kesehatan tertentu. Lalu ada analisa risiko salah klasifikasi. POS 1211.20 bukan tanaman mentah, produk adalah ekstrak olahan lanjut. POS 2106.90.53 kode 71 lebih spesifik untuk fungsi suplemen dibandingkan dengan rasa ginseng biasa. Lalu ada bab 30 bukan kategori obat, nihil zat aktif, terapeutik, dan klaim medis. Nah, bisa dilanjut. Baik, sebelumnya mohon maaf teman-teman, tadi terdapat kesalahan pada analisis 2 yaitu kewajaran harga barang. Jadi berikut untuk revisi PowerPoint yang benar. Jadi data komponen nilai CIF yang disampaikan oleh pihak importir yaitu kuantitas barang 50 box, harga FOB 40 per box US dollar, nilai FOB total yaitu 2.000 US dollar, freight yaitu 500 US dollar, insurance yaitu 40 US dollar, nilai CIF-nya 2.540 US dollar, kurs yang digunakan yaitu 17.000 per US dollar. Kemudian nilai pabean dalam rupiah yaitu Rp43.180.000. Perbandingan pasarnya yaitu harga resmi produk ini berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, biasanya dapat ditemukan di berbagai situs komersial untuk produk ginseng yang serupa. Misalnya di pasar global, varian Jungwon-sam Secure Premium 365 stick tercatat dijual di sekitar 62.94 US dollar. Pada contoh internasional, nilai 62 US dollar ini per paket ekuivalen 30 stick setara sekitar 946.000. Kurs asumsi yaitu 15.000 per US dollar. Nilai ini jauh di atas asumsi 40 per box US dollar FOB dalam perhitungan impor atau tidak wajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakwajaran harga produk Jungwon-sam Premium Ginseng ini, yang pertama yaitu harga yang dilaporkan versus harga pasar global. Harga FOB yang dilaporkan itu 40 per box US dollar, kemudian harga pasar globalnya itu 60 sampai 100 per box US dollar. Berdasarkan penelusuran di e-commerce global seperti eBay, Alibaba, dan Gmarket. Ini menandakan kemungkinan
invoicing, yang berarti harga yang dilaporkan sengaja diturunkan untuk mengurangi bea masuk, pajak, dan kewajiban lainnya. Yang kedua yaitu tidak didukung dengan dokumentasi yang sah. Diskon dari Nature Garden, produk dibeli melalui fasilitas B2B dan OEM resmi, memungkinkan harga lebih rendah. Yang ketiga, penggunaan HS code yang salah. HS code yang digunakan yaitu 2106.90.71 atau suplemen makanan mengandung ginseng. Yang keempat yaitu risiko undervaluation atau penurunan nilai barang yang dilaporkan. Pengaruh pada bea cukai yaitu bea cukai akan menilai apakah nilai yang dilaporkan sesuai dengan nilai pasar produk. Jika ditemukan ketidaksesuaian, mereka dapat menggunakan metode 2 hingga 6 untuk menetapkan nilai pabean yang lebih sesuai. Next slide. Oke, jadi saya akan membahas CIF terkait point freight atau biaya angkutnya. Nah, nilai freight yang dilaporkan sebesar $500, terus rasio freight atau FOB-nya sebesar $500 dibagi $2.000 sehingga jadi 25%. Selanjutnya untuk moda pengirimannya adalah air freight atau melalui udara dengan rute Seoul, Korea Selatan ke Jakarta, Indonesia. Nah, jika dibandingkan dengan kondisi realnya, berat dari produk tersebut satu boxnya adalah seberat 300 gram net dengan estimasi gross ditambah kemasan karton itu kurang lebih 500 gram per box. Jadi total beratnya untuk 50 box sebesar 25 kg. Nah, sedangkan untuk tarif logistik udara dari Korea ke Jakarta itu juga berdasarkan X-Freight tahun 2026 menyatakan bahwa standar internasional itu sekitar 3-7 US dollar per kilogram. Dan kalau secara rata-rata dari berbagai sumber yang saya dapat, itu tuh tarif kargo udara saat ini untuk berat 20-30 kg itu adalah sebesar 4-7 US dollar per kilogramnya. Sedangkan indikasi ketidakwajarannya adalah pada tarif freight yang dilaporkan itu terlalu tinggi. Nah, importir akan mengirim 50 box ginseng dengan estimasi berat total 25 kg melalui jalur udara dari Seoul ke Jakarta. Dan melaporkan biaya angkut sebesar 500 US dollar atau setara dengan 20 US dollar per kilogram. Sementara itu berdasarkan tadi data yang sudah saya sampaikan bahwa tarif wajarnya itu sekitar 4-7 US dollar per kilogram. Dengan demikian, tarif yang dilaporkan itu 3 hingga 5 kali lebih tinggi dari tarif pasar. Selanjutnya, di sini juga telah tertera tabel, bisa dibaca sendiri terkait komponen FOB, freight insurance, dan total CIF-nya serta persennya terhadap CIF. Nah, di sini biaya angkut itu mencapai hampir 20% dari total CIF. Nah, secara logika bisnis, untuk barang bernilai tinggi seperti ginseng premium, proporsi freight biasanya hanya 5-10% dari CIF, bukan setinggi 20%. Menurut kami ini janggal karena importir justru merugi jika biaya kirim terlalu besar. Dan selanjutnya, terdapat inkonsistensi antara klaim efisiensi biaya dengan realitas data. Di dalam dokumen yang terlampir, importir menyebutkan bahwa salah satu alasan melakukan impor adalah efisiensi biaya dan harga yang kompetitif. Namun, membayar biaya 3 kali lipat, biaya kirim 3 kali lipat dari tarif pasar itu jelas tidak menunjukkan efisiensi. Sehingga klaim dan data yang dilaporkan saling bertentangan. Maka dari itu, dari kami tim regulator atau bea cukai menyatakan bahwa biaya angkut ini tidak wajar karena nilai freight yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan aspek barang. Ini tentunya akan kami koreksi. Dan
tim Bea Cukai atau kami itu perlu meminta beberapa dokumen berikut untuk proses verifikasi lebih lanjut seperti freight invoice asli dari perusahaan jasa logistik atau forwarder, kemudian dokumen packing list yang sudah disampaikan sebelumnya, dan juga commercial invoice-nya, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menganalisis di bagian koreksi nilai insurance-nya. Jadi berdasarkan data importir, nilai cost atau harga barangnya itu sebesar $2.000, freight atau ongkos angkutnya $500, dan premi asuransi yang diklaim adalah $40. Dengan demikian, total CIF-nya yang dilaporkan adalah $2.540 dengan rasio premi terhadap CIF-nya itu sebesar 1,57%. Lalu di sini kami melakukan perhitungan ulang, yang dimana nilai cost ditambah dengan freight adalah $2.500, yaitu sama dengan data kelompok importir. Dan yang membuat terjadinya perbedaan adalah menurut analisis kami sebagai kelompok bea cukai, produk itu dapat menggunakan standar ICCA sebesar rentang 0,2% sampai dengan 0,5%. Maka premi wajar yang kami hitung adalah $12,5 dari yang itu didapatkan dari $2.500 dikali 0,5%, yaitu adalah tarif maksimumnya ICCA. Sehingga CIF setelah koreksinya itu menjadi $2.512,5. Dan saya juga menjelaskan kenapa menurut penilaian kami ini tuh produk ini menggunakan ICCA, yaitu karena produk ginseng stick ini berbentuk cair, dikonsumsi langsung, dan bernilai tinggi. Sehingga terjadinya resiko kebocoran, kontaminasi, dan pencurian itu paling mungkin terjadi pada produk ini, dan ini itu hanya bisa dijamin oleh ICCA, sedangkan ICCB dan ICCC itu tidak melindungi resiko-resiko tersebut. Oleh karena itu, ICCA adalah standar yang paling wajar dan relevan untuk dijadikan acuan dalam audit kali ini. Lalu di poin perbandingan nilai, mari kita bandingkan. Importir mengklaim preminya itu $40, sedangkan hasil koreksi kami itu $12,5. Sehingga ini tuh terjadi selisih sebesar $27,5 yang berarti kelebihan klaim. Lalu terdapat nilai CIF dari importir itu sebesar $2.540, dan kami tuh tim DJPC koreksinya itu menjadi $2.512,5, sehingga memiliki selisih $27,5, yang dimana jika diubah ke dalam rupiah dengan kurs Rp17.000, CIF importirnya itu sebesar Rp43.180.000, dan kami mengoreksinya tuh menjadi Rp42.712.500, sehingga selisihnya sebesar Rp467.500, di mana kesimpulan kami adalah premi asuransi yang diklaim importir itu tidak wajar dan wajib dikoreksi. Lalu kami juga memiliki landasan hukum, di mana tindakan kami itu berdasarkan pasal 21 ayat 1 PMK nomor 160 tahun 2010 menyatakan bahwa jika biaya asuransi tidak dapat dibuktikan, maka digunakan 0,5% dari nilai cost ditambah freight-nya. Dan juga kami menemukan kejanggalan, 3 kejanggalan, yaitu yang pertama, rasio premi 1,57% ini tuh tidak realistis, karena menurut penilaian kami, yaitu berdasarkan tarif ICCA, yaitu maksimalnya 0,5%. Dan menurut klaim kelompok importir sebesar 1,57% itu berada di luar kewajaran dan perlu dibuktikan dengan polis asli dan bukti pembayaran premi. Ginseng stick yang dimana itu cairan dalam kemasan memang berisiko bocor, tetapi resikonya itu tidak separah barang berbahaya seperti amunisi, bahan kimia, yang bisa membenarkan premi setinggi itu. Lalu yang kedua, ada kejanggalan di mana tidak ada polis asuransi yang lengkap dan bukti pembayaran premi. Importir tidak melampirkan polis asuransi yang mencantumkan jenis ICC yang digunakan, antara A, B, dan C, atau C, nama underwriter-nya, nilai pertanggungan yang sebenarnya, lalu yang ketiga, daftar resiko yang ditanggung. Lalu terdapat kejanggalan yang ketiga, yaitu indikasi markup biaya atau bahkan dokumen fiktif. Lalu terdapat rekomendasi tim DJBC. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan penetapan jalur merah untuk pemeriksaan fisik dan uji laboratorium di Balai Laboratorium Bea dan Cukai atau BLBC. Lalu penerbitan informasi nilai pabean atau INP untuk meminta polis asuransi dan bukti pembayaran, serta jika importir gagal membuktikan validitas
klaim, maka nilai transaksinya itu ditolak, lalu akan diterbitkan notul dan dikenakan denda paling sedikit 100% hingga paling banyak 1000% berdasarkan pasal 16 ayat 4. Boleh next. Lalu terdapat kesimpulan DJBC. Yang pertama, poin pertama itu adalah untuk harga barang kami menilai wajar karena pembeliannya itu hanya 50 box atau jumlah kecil, produknya premium dengan sertifikat GMP dan HACCP, dan juga biaya ngurus izin lartasnya yang mahal, jadi harga USD 40 ini tuh per box itu masuk akal. Lalu yang poin kedua mengenai biaya angkut. Untuk biaya angkut kami menilai tidak wajar. Importir itu melapor biaya $500 untuk berat 25 kilo, berarti $20 per kilo. Padahal tarif pasar untuk rute Korea Jakarta itu hanya $4 sampai $7 saja per kilonya. Artinya tarif importir itu 3 sampai 5 kali lebih mahal. Selain itu, proporsi freight terhadap chiefnya itu mencapai 20%, padahal seharusnya itu hanya 5 sampai 10% untuk barang bernilai tinggi. Dan ada kontradiksi, importir konfirmasi bahwa mengimpor demi efisiensi biaya, tetapi malah justru bayar ongkos kirimnya itu tinggi. Lalu untuk poin ketiga, biaya asuransi yang dimana itu tidak wajar. Importir itu mengklaim $40 dengan rasio 1,57% terhadap CIF. Padahal standar ACCA itu maksimal hanya 0,5%. Jadi klaimnya importir itu 3 kali lebih tinggi dari kewajaran. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 PMK 160 tahun 2010, kalau biaya asuransinya tidak bisa dibuktikan, kami pakai 0,5% dari nilai cost ditambah freight-nya. Hasilnya premi wajar hanya $12,5 sehingga chief-nya itu setelah koreksi menjadi $2.512,5 atau di dalam rupiahkan itu $42.712.500. Artinya selisihnya itu $467.500. Jadi kesimpulan akhir tim DJBC adalah harga barangnya itu wajar, tetapi untuk biaya angkut dan biaya asuransi itu tidak wajar. Maka nilai chief itu wajib dikoreksi dan importir kami kenakan tindakan sesuai ketentuan kepabeanan. Boleh next slide. Oke, terima kasih. Selanjutnya, analisis ketiga adalah tarif bea masuk. Jadi di sini importir bisa menggunakan dua jenis skema. Skema pertama adalah importir menggunakan tarif MFN seperti halnya yang ditampilkan pada presentasi oleh tim importir tadi bahwa tarif MFN atau Most Favored Nation ini adalah tarif bea masuk umum yang diterapkan oleh suatu negara secara menyeluruh terhadap impor produk dari anggota WTO yang secara perspektif menggunakan harga reguler. Nah, jika dilihat dari PMK nomor 26 tahun 2022, jangtu PMK nomor 62 tahun 2025, tarif MFN untuk jenis barang dengan HS code 2106971 adalah sebesar 5%. Tarif ini dapat berlaku sepanjang importir tidak mengajukan fasilitas IKCEPA dengan ketentuan tidak memiliki SKA atau Certificate of Origin dalam bentuk form IK, kemudian barang tidak memenuhi ketentuan asal barang atau berdasarkan Rules of Origin, dan juga dokumen preferensi tidak lengkap saat pengajuan PIB atau dalam hal ini pemberitahuan impor barang. Maka dari itu tarif yang digunakan oleh importir sudah sesuai selama persyaratan tersebut sudah tercukupi. Nah, di sini ada hasil bukti screenshot dari PMK nomor 26 tahun 2022 yang mana di PMK 62 tahun 2025 itu tarifnya masih tetap, yaitu di 5% untuk HS Code 2106971. Jenis barangnya adalah suplemen yang mengandung ginseng. Kemudian jika dilihat dari perspektif skema tarif IKCPA, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, tarif ini adalah tarif preferensi atau bisa disebut juga dengan potongan tarif atau penghapusan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan. Jika merujuk pada PMK nomor 227 tahun 2022,
maka tarif ICASE EPA untuk jenis barang dengan HS Code 210697071 adalah sebesar 0%. Tarif ini dapat berlaku jika importir telah memberitahukan untuk menggunakan fasilitas ICASE EPA kepada DJPC. Kemudian memiliki SKA atau COO. COO ini tadi juga menjadi persyaratan importir dalam menggunakan tarif ICASE EPA yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di Korea Selatan. Kemudian barang juga harus memenuhi Rules of Origin, dokumen preferensi lengkap saat pengajuan PIB. Nah, Rules of Origin itu juga ditentukan oleh apakah benar produk ini memang berasal dari Korea. Segala jenis produksinya seperti itu. Oleh karena itu, importir juga dapat memanfaatkan preferensi tarif ini sepanjang importir memenuhi persyaratan tersebut. Nah, di sini ini hasil resumnya dari lampiran PMK nomor 227 tahun 2022 bahwa suplemen makanan yang mengandung ginseng itu dikenakan tarif 0% dalam skema tarif ICASE EPA ini untuk tahun 2023 hingga tahun 2042. Next slide. Baik, selanjutnya itu ada analisis 3 di tarif PPN. Sebelum masuk ke perhitungan, perlu kami jelaskan dulu kenapa produk ini tuh dikenakan PPN impor. Pengenaan PPN di sini tuh mengikuti prinsip destinasi atau destination principle, yang artinya PPN ini dikenakan di negara tujuan konsumsi, bukan di negara asal produksi. Nah, karena produk ini dikonsumsi di Indonesia, maka Indonesia ini berhak memungut PPN atas transaksi impor tersebut. Kami juga mengidentifikasi apakah produk ini masuk ke dalam kategori yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau tidak. Produk ini itu tidak tergolong barang mewah karena Jungwon Sam ini merupakan suplemen makanan dengan HS Code 210697071 yang tidak termasuk dalam daftar BKP mewah sehingga tidak dikenakan PPNBM. Produk ini itu juga tidak tergolong barang strategis yang dibebaskan PPN karena kategori tersebut itu hanya mencakup barang kebutuhan pokok dan hasil pertanian tertentu yang diatur secara eksplisit, dan suplemen ginseng ini jelas tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, produk ini tuh merupakan BKP yang terutang di PPN di Indonesia. Lalu terkait tarif PPN, berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2025, tarif PPN yang berlaku adalah 12%, karena produk ini itu bukan barang mewah. Berlaku mekanisme DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor sesuai dengan PMK nomor 131 tahun 2024, sehingga tarif efektifnya itu jadi 11%. Lalu untuk perhitungannya, nilai impor itu diperoleh dari CIF sebesar Rp43.180.000, lalu ditambah dengan bea masuk sebesar Rp2.159.000, yang menghasilkan nilai impor itu sebesar Rp45.339.000. Lalu PPN yang terutang itu jadi 12% dikali dengan 11/12 dikali Rp45.339.000, yang hasilnya itu Rp4.987.290. Jadi kesimpulan dari tim Bea Cukai ini, formula, DPP, tarif, dan juga angka yang digunakan importir itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu tidak ada koreksi yang diperlukan pada komponen PPN ini selama nilai pabean itu tidak mengalami perubahan akibat temuan di analisis lainnya. Next slide. Oke, selanjutnya analisis 3 terkait dengan tarif PPH dua-duanya. Di sini pengenaan bea masuk tergantung pada besaran PPH dua-dua yang terutang. Kami, tim regulator, membuat 2 skema. Yang pertama, seperti yang sudah dipaparkan oleh tim importir dengan menggunakan skema bea masuk tarif MFN. Di sini importir menggunakan tarif MFN untuk menghitung bea masuk terutangnya sehingga tentu saja terutang PPH 22 atas transaksi impor tersebut.
Berdasarkan PMK 51 tahun 2025, PPh 22 yang berlaku untuk barang dengan HS code 21069071 dengan kondisi importir memiliki API dikenakan tarif sebesar 2,5% karena bukan termasuk jenis barang dengan kategori tertentu yang dikenakan tarif 10% ataupun 7,5%. PPh 22 ini nantinya dipungut oleh DJBC dan wajib dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Maka dari itu, hasil perhitungan PPh 22 oleh importir sudah tepat, di mana tarif 2,5 tersebut dikalikan dengan nilai impor. Selanjutnya, ada skema bea masuk tarif IKCEPA, di mana jika di kemudian hari importir memilih untuk memberitahukan kepada DJBC untuk menggunakan tarif preferensi IKCEPA, tentu saja berpengaruh pada PPh 22 yang terutang. Karena apabila suatu transaksi impor dibebaskan bea masuk, maka tidak terutang PPh 22. Berdasarkan PMK nomor 51 tahun 2025. Di sini kami sebagai regulator menyarankan importir menggunakan skema tarif preferensi IKCEPA karena dipandang akan menggunakan importir dalam hal ini bebas bea masuk dan juga PPh 22. Next slide. Baik, selanjutnya itu ada analisis terkait dengan kepatuhan Lartas. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan Lartas itu sendiri yang mungkin belum ada di PPT. Lartas atau larangan dan pembatasan itu merupakan aturan pemerintah yang mengatur barang-barang tertentu yang impornya tidak bisa dilakukan secara bebas. Jadi walaupun barang boleh masuk ke Indonesia, importir tetap harus memenuhi syarat administrasi dan teknis tertentu terlebih dahulu. Nah, berdasarkan hasil laporan impor produk Jungwon-sam Premium Red Ginseng Extractive, aspek kepatuhan terhadap ketentuan larangan dan pembatasan masih menunjukkan adanya potensi kekurangan dokumen dan risiko kepatuhan. Produk yang diimpor termasuk kategori suplemen kesehatan atau pangan olahan yang diawasi oleh BPOM. Sehingga importasi wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum barang dapat memperoleh persetujuan impor. Jadi next slide. Nah, dalam laporan disebutkan bahwa dokumen impor yang tersedia hanya berupa commercial invoice, packing list, dan serta bill of lading atau URW bill. Sementara itu, untuk barang kategori pangan olahan dan suplemen kesehatan, seharusnya importir juga melengkapi dokumen khusus Lartas seperti izin edar. Di sini ada izin edar BPOM, itu nomor ML. Yang sedikit saya jelaskan juga, izin edar BPOM menunjukkan bahwa produk sudah diuji dan nilai aman untuk dikonsumsi di Indonesia. Jika produk belum memiliki nomor ML itu sendiri, maka produk dianggap belum legal untuk diedarkan. Lalu yang kedua itu ada surat keterangan impor atau SKI. Itu merupakan dokumen persetujuan dari BPOM untuk pemasukan barang impor tertentu. Jadi sebelum barang keluar dari pelabuhan, BPOM harus memberikan persetujuan terlebih dahulu. Lalu di sini yang ketiga ada laporan surveyor itu jika diwajibkan. Dan yang terakhir itu ada label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan BPOM. Nah, itu karena produk akan dikonsumsi masyarakat Indonesia, maka informasi produk wajib menggunakan bahasa Indonesia juga. Misalnya komposisi, atau aturan konsumsi, manfaat, dan juga peringatan. Nah, namun pada laporan itu tidak terdapat bukti ataupun keterangan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah dimiliki atau dilampirkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif kepatuhan Lartas belum dapat dinyatakan lengkap dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh pihak Bea Cukai maupun BPOM. Boleh di next slide. Ya, baik. Selain itu, produk memiliki klaim manfaat kesehatan sehingga pengawasan BPOM juga menjadi lebih ketat. Apabila klaim kesehatan yang dicantumkan pada kemasan tidak sesuai dengan izin edar atau regulasi BPOM, maka barang berpotensi mengalami penahanan, penolakan impor, bahkan pemusnahan. Risiko ini menjadi indikator bahwa tingkat kepatuhan impor masih tergolong menengah hingga tinggi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Lartas pada kegiatan impor ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan karena dokumen utama BPOM dan dokumen pendukung impor belum ditunjukkan secara lengkap dalam laporan. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan lanjutan dan verifikasi dokumen sebelum barang dapat dinyatakan memenuhi ketentuan impor yang berlaku. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di analisis 5 ini terdapat potensi ketidaksesuaian. Yang pertama, dalam dokumen Lartas, BPOM, SKI, laporan surveyor, label tidak tercantum dalam daftar dokumen impor. Yang dimana tingkat risiko ini juga lumayan tinggi dan dokumen terdampaknya juga seluruh dokumen impor termasuk PIB. Adapun rekomendasi tindak lanjutnya yaitu pastikan izin edar BPOM, SKI, laporan surveyor, dan label bahasa Indonesia dilampirkan sebelum pengeluaran barang. Lalu yang kedua, terdapat deskripsi barang pada commercial invoice berpotensi tidak cukup spesifik untuk mendukung HS kode 2106-9071 dengan tingkat risiko sedang. Adapun dokumen terdampaknya yaitu commercial invoice dan juga PIB. Adapun rekomendasi tindak lanjutnya yaitu pastikan invoice menyebutkan bentuk cair atau stick, kandungan red ginseng ekstrak, dan fungsi suplemen yang secara eksplisit. Dan yang ketiga ada berat neto dinyatakan dengan tanda kurang lebih 300 gram atau box, sehingga tidak menunjukkan nilai pasti dan berpotensi menimbulkan perbedaan dengan kondisi fisik barang saat pemeriksaan. Tingkat risikonya sedang dan dokumen terdampaknya yaitu packing list dan juga invoice. Adapun rekomendasi tindak lanjutnya yaitu pastikan packing list mencantumkan berat neto yang pasti per box, cross-check dengan berat aktual saat pemeriksaan fisik. Lalu selanjutnya ada dokumen menyebut potensi tarif 0% IKCEPA tetapi tidak terdapat bukti COO form IK jika COO tidak tersedia. Tarif preferensi tidak dapat digunakan. Dengan tingkat risikonya itu sedang dan dokumen terdampaknya itu COO form IK PIB invoice. Adapun rekomendasi tindak lanjutnya yaitu pastikan eksportir menerbitkan COO form IK yang valid dan memenuhi ketentuan direct consignment dan origin kriteria IKCEPA. Next. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini yang kelima, potensi ketidaksesuaian yang ada yaitu dokumen menyebut bill of landing atau airway bill itu sementara pada alasan bisnis impor menyatakan pengiriman menggunakan Air Freight Seoul Jakarta 1-2 hari dan Air Freight seharusnya menggunakan airway bill bukan bill of landing yang digunakan untuk sea freight. Tingkat risikonya di sini sedang dan dokumen yang terdampak yaitu bill of landing dan juga airway bill. Kemudian rekomendasi tindak lanjut yang kami ajukan di sini mungkin bisa memperjelas model transportasi tersebut. Jika menggunakan jalur udara, maka seluruh dokumen harus konsisten menggunakan airway bill. Nah, kemudian yang keenam di sini ada nomor referensi antar dokumen belum dipastikan saling merujuk. Tingkat risikonya di sini rendah dan dokumen yang terdampak yaitu ada invoice, packing list, bill of landing, atau airway bill. Untuk rekomendasi tindak lanjutnya, bisa memastikan agar nomor invoice tercantum di packing list dan juga nomor bill of landing atau airway bill-nya itu masuk dalam PIB secara konsisten. Kemudian di sini yang terakhir ada jumlah satuan seperti 50 box dikali 30 stick itu sama dengan 1.500 stick. Belum dipastikan konsisten di seluruh dokumennya. Di sini tingkat risikonya rendah dan dokumen terdampaknya ada invoice, packing list, dan juga airway bill. Untuk rekomendasi tindak lanjutnya, bisa verifikasi kesesuaian jumlah box dan juga stick di invoice, packing list, dan airway bill harus dipastikan tidak ada selisih jumlah. Next slide. Oke, baik. Pada slide ini, fokus utama yang dijelaskan adalah mengenai penetapan jalur pemeriksaan impor oleh Bea Cukai berdasarkan tingkat risikonya. Nah, dalam kasus importasi ini, produk Jiwonsam Premium Berat Ginseng ini, Bea Cukai itu menetapkan jalur merah karena ditemukan beberapa indikator risiko yang cukup serius, di mana jalur merah ini adalah tingkat pengawasan tertinggi,
dalam proses impor. Artinya barang itu tidak bisa langsung keluar dari pelabuhan atau gudang sebelum seluruh dokumen dan kondisi fisiknya benar-benar diverifikasi. Kemudian terdapat beberapa prosedur yang dilakukan dalam jalur merah. Yang pertama, adanya pemeriksaan fisik 100%. Dalam tahap ini, petugas bea cukai akan membuka dan memeriksa barang secara langsung untuk memastikan bahwa jumlah barang, jenis produk, kemasan, dan label benar-benar sesuai dengan yang diberitahukan dalam dokumen impor. Pemeriksaan fisik ini juga penting dilakukan karena produk yang diimpor berupa suplemen kesehatan, sehingga adanya risiko ketidaksesuaian isi barang dengan yang ada di dokumen. Selain itu juga label produk ini juga diperiksa untuk memastikan adanya label dari klaim kesehatan seperti BPOM. Yang kedua ada audit nilai pabean. Pada tahap ini, Bea Cukai itu akan meminta bukti pembayaran asli seperti proof of payment, invoice asli, kontrak jual beli, maupun dokumen transaksi lainnya. Hal ini dilakukan karena terdapat indikasi bahwa nilai barang yang dilaporkan oleh importir terlalu rendah dibandingkan harga pasar internasional. Importir mendeklarasikan harga sebesar $40 per boxnya, sementara berdasarkan referensi pasar Korea dan marketplace global, harga produk premium red ginseng ini umumnya berada pada kisaran $55 sampai $90 per boxnya. Selisih ini akan melaporkan nilai barang lebih rendah. Selisih ini cukup besar menimbulkan dugaan under invoicing, yaitu praktik melaporkan nilai barang lebih rendah untuk mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak impor. Jika indikasi ini terbukti, maka Bea Cukai berhak melakukan koreksi nilai pabean dan menagih kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasi. Yang ketiga, adanya penahanan sementara barang. Barang tidak diperbolehkan keluar dari kawasan pabean sampai seluruh persyaratan dipenuhi. Dalam konteks ini, penahanan dilakukan karena barang termasuk kategori latas atau larangan dan pembatasan yang diawasi oleh BPOM langsung. Produk suplemen kesehatan ini juga produk suplemen kesehatan impor wajib memiliki dokumen seperti izin edar BPOM atau surat keterangan impor atau SKI. Namun dalam data yang disampaikan importir, kedua dokumen tersebut belum dapat dipastikan keberadaannya. Dari perspektif Bea Cukai, hal ini merupakan risiko serius karena menyangkut keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Negara harus memastikan bahwa produk yang berada di masyarakat aman untuk dikonsumsi dan telah mendapatkan persetujuan dari instansi teknis yang terkait. Selanjutnya pada bagian alasan penetapan jalur merah. Lalu untuk alasan penetapan jalur merah untuk perusahaan pelaku usaha atau API ini, itu ada 4 indikasi risiko yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama, ada dokumen lartas tidak lengkap. Jadi pada suplemen impor pada suplemen impor itu wajib punya izin edar BPOM dan juga SKI. Jadi tanpa keduanya barang itu belum boleh masuk karena statusnya masih ilegal dan juga tidak terjamin atas keamanannya. Terus yang kedua itu ada indikasi under invoicing yang kuat, di mana harga harga $40 per box untuk suplemen premium Korea itu jauh di bawah harga wajar. Nah, nilai yang terlalu rendah rawan dipakai untuk menekan bea masuk dan juga pajak. Lalu yang ketiga ada risiko salah klasifikasi HS code. Jadi tanpa Certificate of Analysis, petugas itu tidak bisa pastikan HS code 2106.90.71 itu sudah tepat. Nah, ada potensi barang ini dialihkan ke kode bertarif yang lebih rendah. Terus yang keempat itu ada barang lartas wajib periksa fisik. Jadi sesuai aturan BPOM mewajibkan cek fisik untuk suplemen impor untuk memastikan produknya itu sesuai dengan izin edar dari label sampai ke komposisi. Jadi intinya itu jalur merah perlu untuk memastikan dokumen lengkap, nilai benar, klasifikasi tepat, dan juga produknya aman sebelum diedarkan. Seperti itu. Boleh di next? Kemudian di sini ada potensi sanksi administrasi yang akan diterima oleh pihak importir, yaitu yang pertama, denda kurang bayar jika terbukti under invoicing, maka denda administrasinya hingga 1000% dari kekurangan pembayaran bea masuk berdasarkan pasal 16. Kemudian yang kedua, penyitaan barang dilakukan jika dalam waktu tertentu dokumen lartas BPOM tidak
dapat dipenuhi. Dan yang ketiga, sanksi reekspor, barang wajib dikirim kembali ke negara asal jika melanggar ketentuan keamanan pangan. Lalu untuk tindakan bea cukai untuk jalur merah itu yang pertama tahan barang di TPS barang. Jadi barang itu tidak boleh keluar selama verifikasi berlangsung. Ini tujuannya untuk mencegah peredaran sebelum legalitas dan nilainya itu jelas, sekaligus untuk menjaga objek pemeriksaannya. Terus yang kedua itu minta dokumen lengkap 3 hari kerja. Jadi importir itu wajib serahkan izin edar BPOM, SKI, COA, katalog, dan juga bukti bayar. Jika lewat batas waktu, barang diproses sebagai barang tidak dikuasai. Lalu yang ketiga itu melakukan pemeriksaan fisik 100%. Ini semua kemasan dibuka untuk cek jenisnya, jumlahnya, label, komposisi, dan juga ambil sampel uji labnya. Jadi tujuannya untuk memastikan HS code-nya itu benar dan nilainya itu benar-benar memang 40 US dollar per boxnya. Itu wajar atau tidak, seperti itu. Boleh di next? Oke, baik. Sekian dari kelompok regulator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Zahra. Oke, terima kasih tim regulator atas presentasinya. Selanjutnya, bisa dimulai sesi diskusi. Jadi yang pertama bisa dimulai pertanyaan dari importir terlebih dahulu yang akan diutarakan kepada tim regulator. Silakan. Oke, silahkan Kak Bunga. Oke, baik. Terima kasih atas analisisnya dari tim regulator. Jadi di sini saya perwakilan dari tim importir izin bertanya. Nah, kami paham betul dengan berbagai alasan yang tim DJ Bea Cukai ajukan dengan menetapkan produk kami di jalur merah, tetapi yang saya ingin tanyakan terkait dasar penetapan ini. Tim regulator itu menyatakan kan HS kode 2106.90.71 itu sebelumnya itu sudah tepat. Namun di sisi lain juga menyebutkan adanya resiko salah klasifikasi di dasar penetapannya. Nah, sebagai alasan penetapan jalur merah tersebut. Nah, bukankah ini kontradiktif atau berbeda pandangan gitu? Jika klasifikasinya itu sudah benar, kenapa resiko salah klasifikasi itu masih dijadikan dasar penetapan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan dari tim regulator. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Bunga. Selanjutnya bisa dari Kak Samuel. Baik, terima kasih Kak Zara atas kesempatannya. Mohon izin kami dari tim importir ingin mengajukan pertanyaan kepada tim DJBC ya. Nah, seperti yang sudah dipaparkan tadi, tim DJBC juga merekomendasikan kami untuk beralih ke IK CEPA yang bertarif 0%. Tapi apakah kalian sudah dari tim DJBC sudah memverifikasi bahwa produk kami itu benar-benar memenuhi rule of origin dan syarat direct consignment IK CEPA ini? Karena kalau kami terlanjur mengklaim tarif 0% ini atas dasar rekomendasi DJBC dan ternyata barang kami itu tidak memenuhi syarat, siapakah menurut kalian yang bertanggung jawab atas sanksinya itu? Apa kita dibebankan atau bagaimana? Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Zara. Oke, terima kasih Kak Samuel. Selanjutnya bisa diutarakan pertanyaan dari Kak Raisa. Baik, terima kasih Zahra atas kesempatannya. Saya Raisa Ananda, perwakilan dari tim importir izin bertanya untuk tim regulator, di mana di analisis 4 itu kalian menyimpulkan bahwa kepatuhan lartas kami belum lengkap karena dokumen BPOM dan SKI tidak tercantum dalam laporan. Tetapi di analisis 1 kalian sendiri mengakui bahwa produk kami memiliki izin edar BPOM sebagai suplemen kesehatan sebagai dasar menyatakan untuk harga wajar FOB.
Lalu kalau izin BPOM kami tidak ada, bagaimana kalian bisa menjadikannya dasar penilaian kewajaran harga di analisis sebelumnya? Terima kasih. Oke, yang terakhir bisa disampaikan pertanyaan dari Kak Jovita. Baik, terima kasih. Sebenarnya sini aku mau sedikit melanjutkan pertanyaan dari Bunga mengenai HS code itu sendiri. Di mana pada analisis 1 di slide 4 tadi dijelaskan bahwa dari pihak Bea Cukai menarik kesimpulan awal bahwa penggunaan HS code itu sudah tepat oleh importir secara sudah cukup tepat dengan kode HS code 21069071. Tapi di slide berikutnya yaitu slide 5 pada poin 3 ditekankan bahwa penggunaan HS code ini itu salah. Nah, saya ingin menanyakan lebih lanjut tentang konsistensi dari pihak Bea Cukai itu sendiri. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya mengenai perbandingan pasar di mana pihak Bea Cukai ini menggunakan data dari retail, di mana kita sendiri tidak menggunakan data tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana perbandingan ini digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jovi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim regulator untuk berdiskusi terlebih dahulu, atau mungkin mau langsung menjawab. Gimana tim regulator? Boleh langsung jawab aja. Oke, silakan. Oke, langsung aja ya. Izin aku untuk menjawab pertanyaan dari Bunga. Jadi untuk menurut kami, resiko salah klasifikasi itu tidak kontradiktif karena terdapat pos serupa yakni 2106.90.53 yang diperuntukkan bagi produk berbahan dasar ginseng dalam bentuk olahan tertentu. Sehingga dari sisi kami sebagai regulator, kami meminta sertifikat of analysis atau COA yang memuat informasi komposisi bahan aktif secara kuantitatif untuk membuktikan kesesuaian dengan klasifikasi yang diajukan. Tanpa COA, Bea Cukai tidak dapat memverifikasi apakah kandungan ginseng dalam produk ini tuh merupakan komponen utama atau hanya salah satu dari beberapa bahan aktif yang dicampur dengan vitamin, mineral, atau bahan tambahan lainnya. Nah, jika komposisinya menunjukkan bahwa produk ini lebih tepat dikategorikan sebagai ginseng based preparation dengan formula tertentu, maka pos 2106.90.53 menjadi lebih relevan. Perbedaan pos tarif ini meski terlihat seperti teknis saja dapat berdampak pada perbedaan tarif bea masuk dan kewajiban pajak lainnya. Mungkin dari rekan-rekan saya yang lainnya boleh dibantu? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya Rara, bahwa berdasarkan ketentuan kepabeanan, penetapan jalur merah tidak hanya didasarkan pada salah satu atau benarnya HS code di atas kertas. Namun, jalur merah ditetapkan karena adanya faktor risiko yang teridentifikasi keseluruhan dokumen dan profil importir. Beberapa alasannya yaitu, yang pertama, importir baru. Faktanya, dalam aktivitas impor yang dilakukan itu merupakan impor yang pertama, sehingga importir dengan riwayat impor terbatas atau baru secara otomatis masuk dalam kategori beresiko tinggi karena kepatuhan dan prosedurnya belum teruji oleh sistem bea cukai. Kemudian alasan yang kedua, tidak adanya dokumen pendukung yang valid. Faktanya, importir tidak melampirkan polis asuransi, tidak mencantumkan nama perusahaan asuransi, tidak mencantumkan rate premi yang disepakati, dan tidak ada bukti pembayaran premi. Sehingga, berdasarkan pasal 21 ayat 1 PMK 160, PMK 04 2010, jika biaya asuransi tidak dapat dibuktikan dengan data objektif, maka DJBJ berwenang menetapkan nilai asuransi sebesar 0,5% dari SIF, dan ini memerlukan verifikasi fisik. Dan alasan yang ketiga, inkonsistensi metode pengiriman, di mana importir mengklaim bahwa penggunaan air freight, yaitu 1-2 hari, padahal di bill of lading-nya dilampirkan bahwa menggunakan kapal laut MV Korea Star
12-13 hari, sehingga inkonsistensi ini merupakan indikasi kuat adanya potensi ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi fisik barang dan hanya dapat dipastikan melalui jalur pemeriksaan fisik di jalur merah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fani. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Samuel. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Samuel. Jadi, berdasarkan data pada PPT yang kelompok importir sajikan, regulator dalam hal ini kami DJBC belum dapat langsung menyimpulkan bahwa produk Jungwon-sam memenuhi syarat Rules of Origin atau ROO dan Direct Consignment dalam skema IKCEPA. Hal ini karena dokumen yang ditampilkan masih terbatas pada commercial invoice, packing list, dan bill of lading atau RWI bill, tanpa menunjukkan isi detail dokumen maupun COO form IK. Padahal untuk menggunakan tarif preferensi IK CEPA sesuai PMK nomor 227 tahun 2022, importir harus dapat membuktikan bahwa barang benar-benar memenuhi ketentuan asal barang. Oleh karena itu, Bea Cukai perlu memeriksa yang pertama Certificate of Origin atau COO, Form IK, kemudian ada proses produksi, komposisi bahan, dan juga pemenuhan produk specific rules untuk HS Code 21069071. Selanjutnya, mungkin ada tambahan lain dari rekan Bea Cukai lainnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menambahkan untuk syarat direct consignment juga itu belum dapat dipastikan karena regulator perlu melihat rute pengiriman, dokumen transit, serta bukti bahwa barang tidak diperjualbelikan atau diubah selama perjalanan. Pada PPT yang disajikan oleh importir itu memang disebutkan pengiriman itu menggunakan air freight dari Seoul ke Jakarta, tetapi belum ada bukti rinci jalur pengiriman yang ditampilkan. Untuk buktinya sendiri itu hanya ditampilkan bill of lading-nya. Untuk airway bill-nya itu belum ditampilkan. Dalam praktik kepabeanan, fasilitas IKCEPA itu diajukan sendiri oleh importir pada PIB, sehingga sistemnya itu bersifat self-assessment. Artinya, meskipun tarif preferensi itu sudah digunakan, DJBC itu tetap dapat melakukan penelitian atau audit ulang. Jika setelah pemeriksaan ternyata syarat ROO atau direct consignment-nya belum terpenuhi, itu maka fasilitas tarif preferensi dapat dibatalkan dan tarif kembali menggunakan MFN 5%. Importir juga wajib membayar kekurangan biaya masuk dan PDRI serta dapat dikenai sanksi administrasi berdasarkan pasal 16A UU Kepabeanan sebesar paling sedikitnya itu 100% dan paling banyak sebesar 1000% dari kekurangan biaya masuk. Untuk tanggung jawab tersebut sudah pasti itu dibebankan kepada importir Indonesia sebagai pihak yang mengajukan PIB. Saya kembalikan kepada Zara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arini. Mungkin dari Kak Bunga dan Kak Samuel tadi yang sudah dijawab pertanyaannya, apa ada tanggapan lain? Oke, baik, dari aku nggak ada. Terima kasih tim regulator. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sungguh lengkap dari tim DJBC. Dari perwakilan tim importir tidak ada sepertinya. Terima kasih. Kembali ke Zara. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab pertanyaan dari Kak Raisa oleh tim regulator. Silakan.
Oke, baik. Di sini aku akan jawab pertanyaan dari Raisa tadi ya. Jadi di analisis sebelumnya itu ketika kami menyebutkan izin BPOM dan biaya kepatuhan Lartas, tujuannya adalah untuk menjelaskan kenapa harga FOB 40 US dollar per box itu wajar. Maksudnya, produk seperti ginseng stick ini secara umum memang diwajibkan memiliki izin edar BPOM, SKI, dan label bahasa Indonesia. Dan semua proses itu memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, biaya-biaya kepatuhan inilah yang membuat harga produk menjadi lebih mahal dibanding produk sejenis tanpa beban regulasi. Itu hanya sebagai alasan pembenaran harga, bukan pernyataan bahwa kalian sudah memiliki izin tersebut. Sementara di analisis 4, kami menilai kepatuhan kalian untuk pengiriman yang satu ini. Dan faktanya dalam dokumen impor yang kalian serahkan, kami tidak menemukan nomor izin edar BPOM maupun SKI untuk pengiriman ini. Jadi kesimpulannya, analisis yang sebelumnya berbicara tentang biaya kepatuhan secara umum untuk menjelaskan harga, sedangkan yang analisis 4 ini bicara tentang dokumen yang wajib saat pengiriman ini tidak kalian lampirkan. Dua hal ini berbeda ranah, sehingga tidak saling bertentangan. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ivan. Untuk teman-teman regulator, apakah ada tambahan lagi untuk pertanyaan dari Kak Raisa? Oke, saya rasa sudah tidak ada tambahan lagi ya. Bagaimana Kak Raisa? Apakah ada tanggapan untuk jawaban dari tim regulator tersebut? Sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya bisa dijawab pertanyaan dari Kak Jovi. Silakan teman-teman regulator dapat menjawab. Baik, jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Jovi. Yang pertama soal konsistensi HS code. Jadi pihak regulator belum bisa memastikan kebenaran klasifikasi karena dokumen pendukungnya. Jadi status HS code ini masih sesuai klaim importir selama sebelum ada bukti sebaliknya. Tetapi kami pihak regulator wajib mengintimidasi resiko dengan verifikasi fisik dan net. Tidak ada inkonsistensi. Kami tetap pegang pada hasil analisis 1, hanya prosedur jalur merah mengharuskan kami membuka kemungkinan itu, apalagi barangnya belum diperiksa secara fisiknya. Jika diuji secara lab, terbukti tetap 2106.90.71 aman. Pada bagian ini dari kehati-hatian bukan dalam perubahan sikap. Yang kedua yaitu soal harga pembanding yang dipakai. Pada di analisis 2 ini, kami menampilkan 3 sumber yaitu Gmarket, ini memang retail, kami menggunakannya hanya sebagai indikasi segmen harga premium di pasar konsumen bukan acuan utama. Kemudian B2B JMA Trade Show US 35 per box itu, ini harga grosir yang disarankan eksportir untuk produk identik. Ini sangat relevan karena berasal dari jalur bisnis ke bisnis, bukan retail. Alibaba 15 USD dolar per box, yaitu produk generik tanpa sertifikasi GMP atau HACCP sebagai batas bawah. Jadi kami tidak mematok detail untuk menjatuhkan, justru kami bandingkan 3 layer pasar untuk mengkonfirmasi bahwa harga yang masuk akal di segmen premium. Kesimpulannya, tidak ada inkonsistensi HS code maupun tuduhan under invoicing dari sisi harga barang. Yang menjadi masalah hanyalah biaya freight dan asuransi yang tidak wajar. Apakah menjawab, Jovi? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya bisa kita mulai diskusi untuk sesi tanya jawab dari sudut pandangnya tim regulator ya. Silakan bisa dimulai.
Oke, terima kasih. Silahkan diajukan pertanyaan dari Kak Freya. Oke, terima kasih Zara atas kesempatannya. Saya dari tim regulasi ingin menanyakan terkait tadi di slide 5 disebutkan bahwa di dalam slide 5 yang terkait HS code itu, kenapa terdapat perbedaan kuantitas barang di antara slide itu yang sebanyak 40 box dan juga slide nilai pabean slide berikutnya yaitu 50 box. Apakah ini hanya kesalahan presentasi atau ada ketidaksesuaian data impor ya? Jadi sekian pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Freya. Selanjutnya bisa dilanjutkan pertanyaan kedua dari Kak Saski. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zahra. Aku izin tanya ke pihak importir. Apakah saat ini importir ini dapat menyediakan bukti resmi terkait produk tersebut ini memang diproduksi di Korea Selatan yang meliputi kepemilikan Certificate of Origin atau COO from IK, informasi proses produksi, komposisi bahan hingga penentuan produk specific rules atau PSR, dan juga apakah transaksi impor ini dikirim langsung dari Korea Selatan ke Indonesia atau jika transit, barang tidak boleh diperdagangkan atau diubah selama perjalanan yang dilengkapi dengan bukti airway bill, rute pengiriman, dokumen transit, dan bukti bahwa barang ini tidak dibongkar untuk diperjualbelikan di negara transit. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Saski. Selanjutnya bisa dilanjutkan pertanyaan dari Kak Safrida. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Safi Dr. Marbun. Saya izin bertanya mengenai premi asuransi. Jadi, dari data yang kalian berikan mengenai premi asuransi, kami tuh menghitung bahwa rate premi tersirat yang kalian gunakan itu adalah 1,57% dari CIF. Nah, jelaskan bagaimana sih rumus dan metode perhitungan yang kalian gunakan itu sehingga menghasilkan angka $40 US. Apakah kalian tuh menghitung premi berdasarkan nilai pertanggungan yaitu CIF ditambah 10% atau langsung dari CIF saja? Dan berapa persentase rate yang disepakati dengan perusahaan asuransi? Lalu yang kedua, dalam dokumen commercial invoice dan seluruh lampiran yang kalian serahkan, kami tuh tidak menemukan satupun informasi mengenai jenis ICC yang digunakan, nama perusahaan asuransi, nilai pertanggungan, maupun daftar resiko yang ditanggung. Padahal dokumen-dokumen tersebut tuh merupakan syarat yang mutlak untuk membuktikan bahwa asuransi itu benar-benar dibeli dan sesuai dengan klaim kalian. Jelaskan mengapa dokumen polis asuransi itu tidak dilampirkan dan tunjukkan polis asli beserta bukti pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Sehingga berdasarkan pasal 21 ayat 1 PMK nomor 160 tahun 2010, jika biaya asuransi itu tidak dapat dibuktikan dengan data yang objektif dan terukur, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk menetapkan nilai asuransi sebesar 0,5% dari nilai kos, yaitu harga barang ditambah freight ongkos angkut. Apakah kalian tuh bersedia menerima koreksi nilai asuransi dari $40 US menjadi $12,5 US beserta konsekuensi denda administrasi sesuai pasal 16 ayat 4 nomor 17 tahun 2006 yang dimana berupa denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1000% dari biaya masuk yang kurang dibayar jika tidak dapat membuktikan validitas klaim kalian? Apakah udah jelas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa disampaikan pertanyaan dari Kak Stefani. Baik, perkenalkan saya Stephanie Valencia. Pertanyaan saya bagi teman-teman kelompok importir adalah dalam dokumen yang kalian serahkan itu adalah dokumen bill of lading yang menunjukkan pengiriman dikirim melalui laut. Tetapi terdapat narasi juga jika pengiriman barang menggunakan transportasi udara yang dimana seharusnya mengirimkan dokumen yaitu airway bill. Dan juga pada
bahan yang kalian serahkan itu juga terdapat informasi terkait bandara asal. Nah, sebenarnya mana yang benar atau yang paling tepat digunakan? Apakah barang ini benar-benar dikirim atau hanya dokumen yang dibuat untuk mengelabui jalur pemeriksaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Stefani. Pertanyaan terakhir dari Kak Rosel bisa disampaikan? Baik, terima kasih Zara atas kesempatannya. Saya izin bertanya, berdasarkan pemeriksaan awal, seluruh dokumen impor memang telah dilampirkan, namun terdapat beberapa ketidaksesuaian antara commercial invoice, packing list, dan data quantity pada airway bill yang menyebabkan perlunya penelitian lebih lanjut oleh pejabat bea dan cukai. Jelaskan bagaimana sistem pengendalian internal perusahaan dalam memastikan konsistensi data dokumen impor sebelum PIB diajukan. Selain itu, apabila ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk atau pajak impor akibat ketidaksesuaian data tersebut, apakah perusahaan siap menerima koreksi nilai pabean dan konsekuensi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku? Terima kasih, Zara. Oke, terima kasih tim regulator atas pertanyaannya. Silakan dijawab oleh tim importir. Apakah tim importir butuh waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu atau ingin langsung menjawab? Bagaimana tim importir? Langsung jawab aja, Zara. Oke, silakan. Oke, terima kasih Zara atas kesempatannya. Aku izin jawab pertanyaan dari Freya tadi mengenai ketidaksesuaian kuantitas antara 40 box pada klasifikasi HS code dan 50 box pada rincian nilai pabean, serta kesalahan perusahaan. HS code itu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan kami dalam penulisan presentasi dan merupakan representasi dari kesalahan administratif teknis juga dalam penyusunan draft profil impor. Dalam praktiknya, perbedaan data antar dokumen kepabeanan ini juga dapat dikategorikan sebagai identifikasi risiko tinggi yang dapat menghambat proses pengeluaran barang, karena dianggap memberikan informasi yang tidak konsisten kepada otoritas. Data valid yang menjadi acuan utama dalam transaksi ini seharusnya itu 50 box, sebagaimana tercantum dalam dokumen komersial, invoice dan packing list yang menjadi dasar perhitungan nilai pabean atau CIF, serta pungutan negara. Nah, dalam hal ini, upaya dari kami sebagai tim importir untuk mengoreksi kesalahan tersebut adalah dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan melalui perbaikan data, revisi klasifikasi, dan mekanisme voluntary disclosure, yaitu menggunakan skema pengakuan mandiri atas ketidakbenaran data sebelum dilakukan penelitian ulang atau audit oleh bea cukai. Itu jawaban dari saya. Apakah Baik, terima kasih Isa. Jadi dari sini dengan adanya informasi yang tidak konsisten itu bisa menjadi pertanyaan buat regulator ya. Jadi untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati. Jadi dari aku udah cukup aman. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya Kak Freya. Selanjutnya bisa dijawab pertanyaan dari Kak Saski. Silakan tim importir untuk menjawab. Baik, terima kasih waktunya Zara. Kenalin, nama aku Rahayu. Izin menjawab pertanyaan dari Saski, di mana aku simpulin ada dua pertanyaan yang kamu tanyain. Yang pertama itu apakah dari kita tim importir itu bisa menyediakan bukti resmi secara resmi apakah produk tersebut memang diproduksi di Korea Selatan, dan selain itu terkait juga Certificate of Origin COO dan komposisi bahan tersebut memang berasal dari Korea Selatan atau bukan. Nah, mungkin terkait komposisi dan asal bahan dari produk ginseng ini tuh sebenarnya dari kami sendiri
tim kami belum bisa memberikan dokumen secara resminya. Karena dari untuk COO-nya sendiri itu dikirimkan dari penjual. Jadi untuk saat ini tim importir belum bisa menunjukkan dokumen secara resmi untuk membuktikan hal tersebut. Tapi terkait komposisi dan asal produk itu tuh informasinya bisa diakses melalui web perusahaan Garden Nature, yaitu Jungwon Sam sendiri, di mana di sana sudah banyak sekali informasi terkait produk-produk yang mereka keluarkan. Salah satunya produk yang kami paparkan tadi, yang dimana di sana tuh tercantum juga informasi bahan apa yang mereka gunakan, lalu seperti apa produksiannya, dan juga bagaimana sertifikasi dari produk tersebut gitu. Jadi di web perusahaan Jongwon sendiri itu tuh sudah sangat cukup lengkap dipaparkan terkait apa yang ditanyakan dari Saski sendiri. Tapi untuk secara dokumen resmi untuk dari tim kami belum bisa memberikan. Lalu untuk pertanyaan kedua terkait apakah produk tersebut tuh memang dikirimkan dari Korea ke Indonesia langsung atau memang ada transit. Mungkin kalau dari tim kita sendiri dilihat dari berdasarkan dokumen tadi, bill of landing yang kita paparkan tadi itu sebenarnya pengangkutan yang kami miliki itu nggak terdapat atau tidak dicantumkannya yang namanya transit. Jadi mungkin berdasarkan dokumen pengangkutan yang kami miliki tadi itu tidak terdapat transit maupun transshipment, sehingga mungkin secara administratif pengiriman ini tuh dapat dianggap ya dilakukan langsung dari Korea Selatan ke Indonesia. Jadi bisa disimpulkan dari transaksi yang kita lakukan ini tuh tidak ada kegiatan transit. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman importir, apakah ada tambahan untuk jawabannya? Oke, mungkin jika kalau tidak ada, apakah pertanyaan dari saya cukup menjawab untuk pertanyaan Saski? Cukup menjawab, terima kasih Ayu. Baik, terima kasih juga Saski. Baik, aku serahkan lagi ke Zahra. Oke, terima kasih Ayu dan Kak Saski. Selanjutnya bisa dijawab pertanyaan dari Kak Stefani oleh tim importir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya itu mengenai dokumen yang tim kami serahkan, yaitu bill of landing yang menunjukkan pengiriman melalui laut, tetapi terdapat narasi jika menggunakan transportasi udara yang berarti seharusnya melampirkan airway bill. Namun pada dokumen juga terdapat informasi terkait bandara asal mana yang benar, apakah barang benar-benar dikirim atau hanya dokumen yang dibuat untuk mengelabui jalur pemeriksaan. Baik, ini pertanyaannya sangat teliti sekali ya. Sebenarnya pada dokumen impor seperti commercial invoice, packing list maupun bill of landing yang sudah jelas menunjukkan bahwa pengiriman dilakukan melalui jalur laut. Jadi transaksi impor barang tersebut memang menggunakan sea freight, namun terdapat kesalahan pengetikan pada bagian harga kompetitif pada PPT yang menyebutkan air freight dan bandara asal. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan kesalahan dalam penyusunan materi presentasi, bukan indikasi manipulasi dokumen ataupun pengelabuan jalur pemeriksaan. Mungkin itu jawaban dari saya, Zahra. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ririn. Bagaimana Kak Stefani, apa ada tanggapan? Tidak ya, terima kasih karena sudah menjelaskan bahwa ternyata itu ada salah paham. Gitu. Oke. Selanjutnya tim importir bisa menjawab pertanyaan dari Kak Safrida. Silakan tim importir. Kami dari kelompok pelaku usaha dan juga dari perspektif kami sebagai importir mengenai pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak
bea cukai terkait angka insurans serta dokumen yang telah kami lampirkan pada bahan presentasi kami. Yang pertama mengenai rate premi tersirat 1,57% dan insurans sebesar 40 US dollar. Sebenarnya importer tidak menghitung sendiri besaran premi asuransi dalam praktik perdagangan internasional, khususnya dalam transaksi yang melibatkan freight forwarder atau internal yang dilakukan oleh pihak pengangkut berdasarkan penilaian risiko mereka sendiri terhadap jenis barang, rute pengiriman, dan kondisi pasar asuransi marine cargo saat itu. Importer hanya menerima dan membayar angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen pengiriman. Angka sebesar 40 US dollar bukan asumsi dan bukan rekayasa. Angka ini merupakan biaya asuransi yang ditetapkan dalam kontrak pengangkutan internasional antara eksportir dan carrier. Dalam simulasi ini, kami menggunakan angka yang realistis dan proporsional berdasarkan praktik pasar asuransi marine cargo untuk kiriman barang senilai 2.000 US dollar dari Korea ke Indonesia. Tidak ada ketentuan yang melarang importer menggunakan angka asuransi real yang lebih tinggi dari 0,5% dari cost and freight selama angka tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan 0,5% dari PMK nomor 160 tahun 2010 adalah fallback rule yang hanya berlaku ketika biaya asuransi tidak diketahui sama sekali, bukan batas maksimum yang harus dipatuhi. Sehingga meskipun pihak bea cukai menilai bahwa penggunaan angka sebesar 40 US dollar ini tidak wajar, namun kami selaku importir tetap menilai bahwa hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwasanya kami tidak perlu menggunakan besaran 0,5% selagi data sudah tertera jelas dalam dokumen impor maupun kesepakatan importir dan eksportir. Untuk masalah dokumen akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mohon maaf teman-teman apabila ada suara masjid karena kos saya di depan masjid. Mungkin saya lanjutkan dulu. Kemudian untuk pertanyaan terkait tidak dilampirkannya dokumen polis asuransi. Nah, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 16 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai, dokumen yang wajib dilampirkan dalam PIB itu ada commercial invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, dan dokumen perizinan atau lartas. Nah, dokumen-dokumen keempat dokumen tadi itu telah kami lampirkan dan kami bahas. Sedangkan Certificate of Insurance atau Marine Cargo Policy yang merupakan dokumen polis asuransi itu tidak termasuk dalam daftar dokumen wajib PIB. Yang dimana dokumen asuransi itu hanya diperlukan apabila ada konteks tertentu, misal yang pertama ketika DJBC melakukan penelitian nilai pabean dan meragukan komponen asuransi yang dinyatakan, atau ketika importir mengajukan klaim asuransi atas barang yang rusak atau hilang, atau dalam proses audit kepabeanan pasca impor. Dengan demikian, tidak terlampirnya Certificate of Insurance atau dokumen asuransi itu bukan merupakan pelanggaran administratif dari kami, melainkan kami telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut adalah dokumen pendukung yang sifatnya on request, yaitu diberikan ketika diperlukan dalam konteks tertentu, bukan mandatory submission. Lalu untuk pertanyaan terkait dengan kesediaan kami atas konsekuensi denda administrasi, tentu kami menolak dengan tegas tentang pengenaan denda tersebut. Kami menolak atas beberapa alasan. Yang pertama terkait dalam pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Kepabeanan mengatur denda atas kekurangan pembayaran biaya masuk akibat kesalahan pemberitahuan, yang dimana kata-kata kesalahan pemberitahuan itu konteksnya merujuk pada kesalahan yang disengaja dan dapat dibuktikan. Sedangkan pada kasus ini, pada pertanyaan itu akibat adanya perbedaan interpretasi antara biaya yang tercantum dan dalam dokumen resmi saja. Kemudian alasan yang kedua, angka USD 40 ini bersumber dari Bill of Lading yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak ketiga, bukan merupakan dokumen yang dibuat sendiri, sehingga nilai tersebut itu memiliki presumption of accuracy yang dimana nilai tersebut kuat dan bukan nilai rekayasa. Dan alasan yang ketiga, kalaupun kami sebagai importir itu terbukti melakukan kesalahan prosedur, maka tidak bisa langsung dikenakan denda kayak langsung 100 atau 1000%, melainkan harus melalui prosedur hukum yang jelas, yaitu dengan menyampaikan hasil penelitian nilai pabean terlebih dahulu, kemudian diterbitkannya surat penetapan tarif atau nilai pabean, kemudian kami sebagai importir diberikan pengajuan keberatan 60 hari, baru nanti apabila semua proses hukum telah selesai, baru dapat ditentukan ini bisa dikenakan denda atau enggak. Jadi apabila nantinya importir itu langsung dikenakan denda maksimum 1000% sebelum proses verifikasi dokumen,
ataupun sebelum hak-hak keberatan itu diberikan, maka tindakan tersebut tentu akan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum administrasi negara. Apakah dapat diterima? Baik, jawabannya akan diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Benaya, Kak Safrida, dan tim regulator, tim importir. Selanjutnya bisa dijawab pertanyaan dari Kak Rosel. Silakan tim importir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Rosel. Yang pertama itu mengenai strategi internal perusahaan sebelum PIB ini diajukan. Jadi perusahaan ini melakukan beberapa tahapan pengecekan internal, mulai dari yang pertama mencocokkan purchase order, commercial invoice, packing list, hingga shipping document, agar nanti data quantity, nilai barang, dan deskripsi barang itu tetap konsisten. Selain itu juga proses input PIB ini kami review kembali untuk meminimalkan adanya kesalahan. Tetapi memang kami juga mengakui bahwa dalam slide itu masih terdapat beberapa inkonsistensi ya, seperti perbedaan quantity antara slide maupun juga penggunaan dokumen yang memang kurang konsisten gitu. Tetapi kami rasa hal ini itu lebih merupakan kesalahan dalam penyusunan materi presentasi dan juga draft import saja, tetapi tidak dalam bentuk manipulasi transaksi impor sama sekali. Kemudian juga selanjutnya itu mengenai kemungkinan koreksi nilai pabean maupun kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor. Kami tentu pasti menghormati kewenangan dari tim DJBC sepanjang memang koreksinya ini dilakukan berdasarkan data yang objektif, kemudian juga metode penilaian yang memang sesuai ketentuan, serta hasil pemeriksaan yang memang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi kami juga berpendapat bahwa ketidaksesuaian yang ada itu tidak selalu otomatis menunjukkan adanya manipulasi, sehingga nanti perusahaan kami tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun memang jika perlu dokumen pendukung tambahan gitu apabila nanti akan diperlukan. Mungkin seperti itu. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih cukup menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Zahra. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusi kali ini. Apa ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semua ya? Oke, karena diskusi kali ini sudah berakhir, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terkait perkuliahan hari ini. Sebagai penutup perkuliahan hari ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan impor tidak hanya sekedar menghitung bea masuk PPN PPh pasal 22, tetapi juga membutuhkan ketelitian dalam klasifikasi HS Code, kewajaran nilai pabean, kelengkapan dokumen, hingga pemenuhan ketentuan internasional seperti IKCPA, Rules of Origin, dan Direct Consignment. Dari diskusi antara tim regulator dan tim importir itu tadi juga terlihat bahwa setiap data dan dokumen memiliki konsekuensi hukum serta fiskal yang besar apabila terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, baik dari importir maupun regulator harus sama-sama memahami bahwa kepatuhan kepabeanan bukan hanya formalitas administrasi, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap penerimaan negara, kepastian hukum, dan kelancaran perdagangan internasional. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.